Sebelum kita mulai, mohon jangan di skip, disimak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang soal pretest untuk guru kelas. Soal-soal yang sering keluar saat pretest untuk guru kelas. Itu yang pertama, soal yang nomor pertama. Pada proses inspirasi pernafasan perut, berikut hal yang benar adalah pernapasan perut. A. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. B. Rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar dibanding tekanan udara luar. C. Tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. D. Diafragma mengalami relaksasi sehingga mengendur. E. Diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Oke, kira-kira jawabannya yang cocok adalah A ya. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar ya, yaitu inspirasi pernafasan perut. Oke, jawabannya adalah A. Kalau memang ada yang keliru bisa dikomen di bawah ini. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Nomor kedua yaitu 1 protein, 2 vitamin, 3 kalsium, 4 glukosa, 5 asam amino yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi yaitu A. 1 dan 2 protein, vitamin dan kalium. A. B. 1, 2, 4. 1 protein, 2 vitamin, 4 glukosa. Ini berarti 4 ya. Yang C 3, 4, 5. 3 kalsium, glukosa dan asam amino. Yang D 2 dan 3 vitamin, glukosa dan glukosa. Kalsium dan glukosa. Yang E 2, 4, 5 vitamin, glukosa dan asam amino. Yaitu pertanyaannya adalah yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi. Yaitu yang mana? Itu yang cocok adalah protein, vitamin dan kalsium. Protein, vitamin dan kalsium. Oke, yang cocok adalah nomor A. Untuk nomor 2 ya. Oke, dilanjutkan ke nomor 3. Nomor 3. Pada proses inspirasi pernapasan perut, berikut hal yang benar. Inspirasi pernapasan perut.
Inspirasi pernapasan perut. Oh, sudah ya. Nomor yang ini sudah. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Nomor 4. Anak yang nilainya kurang tuntas saat ulangan, apa yang kita lakukan? Yaitu pertanyaannya adalah anak yang nilainya kurang tuntas saat ulangan, apa yang kita lakukan? A. Melakukan remedi selama 1 semester sampai tuntas. B. Melakukan remedi sampai kenaikan kelas. C. Melakukan 2 kali remedi saja. Oke. Yang mana? Jawabannya yang nomor 4. Yaitu nomor 4 yang cocok adalah A. Melakukan remedi 1 semester sampai tuntas. Yaitu anak yang nilainya kurang tuntas saat ulangan, apa yang kita lakukan? Yaitu melakukan remedi selama 1 semester sampai tuntas untuk memperbaiki nilai si siswa tersebut ya. Oke, dilanjutkan ke nomor 5. Nomor 5. Usaha pasca erupsi Merapi banyak kerikil, pasir batuan. Usaha yang cocok adalah usaha pasca erupsi Merapi banyak kerikil atau pasir batuan di lingkungan ya. Usaha yang cocok kita lakukan adalah A. Ekstraksi, B. Pertambangan, C. Perindustrian, D. Agraris, E. Perdagangan. Yaitu yang cocok adalah ekstraktis ya. Oke, yang cocok adalah nomor A. Itu usaha yang cocok kita lakukan adalah ekstraktis. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang ke-6. Nomor 6. Ini kalau memang ada yang keliru ataupun yang kurang sesuai, di komen di bawah ini ya. Kalau memang ada yang sesuai dengan soal-soal yang saya bacakan ataupun dengan jawaban, mohon di komen di bawah ini agar sama-sama kita perbaiki. Dalam proses peredaran darah, jantung memegang peranan sangat penting, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dalam 2 fase, yaitu sistol dan diastol. Pada fase sistol, kemudian kerja otot jantung adalah, yaitu pertanyaannya adalah pada fase sistol kemudian kerja otot jantung adalah kerja otot jantung. A. Bilik kiri berelaksasi dan serambi kiri berkontraksi. B. Serambi kiri berelaksasi dan bilik kiri berkontraksi. C. Serambi kanan dan kiri berkontraksi. D. Serambi kiri dan bilik kiri berelaksasi. Yang E. Bilik kiri dan kiri berelaksasi. Oke, nomor 6 adalah yang sesuai, yaitu yang jadi pertanyaan adalah pada fase sistol kemudian kerja otot jantung adalah kerja otot jantung. Ini kerja otot jantung. Yaitu kalau menurut saya yaitu serambi kiri berelaksasi dan bilik kiri berkontraksi. Yaitu jawabannya adalah B ya. Oke. Dilanjutkan ke nomor yang ke-7. Yaitu seorang guru ingin mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Ketika dilakukan diskusi kelompok,
guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik bolistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah jenis penilaian otentik bolistik yang dapat dipilih oleh guru adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Yaitu jenis penilaian otentik bolistik yang dapat dipilih oleh guru adalah ini ketika terjadi diskusi ataupun pekerjaan kelompok. Bagaimana kita menilai siswa? Yaitu nomor 7 yang cocok adalah penilaian kinerja ya. Bagaimana kita menilai keaktifan seorang siswa dalam mengerjakan kelompok? Yaitu jawabannya adalah nomor A ya. Nomor A. Oke, dilanjutkan ke nomor 8. Nomor 8. Doni menemukan pensil, lalu keesokan harinya Benny menyampaikan bahwa pensilnya hilang. Si Doni memberikan pensil yang ditemukannya, namun teman-teman mengira si Doni yang mengambil pensil si Benny. Doni mengabaikan perkataan teman-temannya. Sikap Doni menunjukkan, yaitu Doni menemukan pensil, pada satu hari menemukan pensil, dan besoknya si Benny sudah mengumumkan bahwa dia ada kehilangan pensil, dan si Doni langsung mengasihkannya kepada si Benny. Kawan-kawan, dikatakan bahwa dia yang mengambil pensil ya, ataupun dia yang mencurinya. Oke, sikap si Doni menunjukkan A. Jujur, B. Pemaaf, C. Tidak jujur, D. Pemarah. Sikap Doni yaitu Doni memberikan pensil yang ditemukannya, namun teman-teman mengira Doni yang mengambil ya. Doni yang mengambil. Oke, sikap si Doni adalah pemaaf. Dia tidak menghiraukan perkataan temannya ya. Yaitu si Doni mengabaikan perkataan teman-temannya, yang dikatakan oleh temannya adalah mengira si Doni yang mengambil pensil. Oke, si Doni mengabaikan perkataan teman-temannya, yaitu sikap si Doni seorang pemaaf. Oke, dilanjutkan ke nomor 9. Nomor 9 yaitu yang merupakan dampak negatif dari bidang ekonomi adalah Dampak negatif dari bidang ekonomi adalah A. Terjadinya pengangguran, B. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, C. Terjadinya industrialisasi, D. Produktivitas dunia semakin meningkat. Yaitu dampak dari ini negatif ya. Dampak negatif dari bidang ekonomi. Yaitu kira-kira bagaimana dampak negatif dari bidang ekonomi? Yaitu A. Terjadinya pengangguran. Jawabannya adalah A. Terjadinya pengangguran. Kalau memang ada yang keliru, tolong di komen di bawah ini agar sama-sama kita perbaiki di komen. Oke, dilanjutkan ke nomor yang 10. Oke,
Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif berkembangnya era globalisasi adalah ini yang bukan merupakan dampak negatif dari berkembangnya era globalisasi. Yang A, terjadinya kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan negara miskin. B, negara yang ikut kuat ekonominya akan bersengkongkol untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari negara yang lemah. C, semakin menurunnya sumber daya alam yang vital. D, tercapainya kemakmuran yang merata. Oke, ini yang jadi pertanyaan adalah yang bukan merupakan dampak negatif dari perkembangan globalisasi, era globalisasi. Yaitu jawabannya adalah yang cocok adalah menurut saya yaitu nomor D, yaitu tercapainya kemakmuran yang merata. Tercapainya kemakmuran yang merata. Ini karena yang menjadi pertanyaan adalah yang bukan merupakan dampak negatif ya. Ini kalau memang ada yang keliru dari teman-teman bisa di komen di bawah biar sama-sama kita perbaiki ya. Oke, dilanjutkan ke nomor yang ke-11. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi abad ke-21 dalam bidang sosial budaya, kecuali berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi abad ke-21 dalam bidang sosial budaya, kecuali A, sikap individualisme. B, terjadinya keseragaman budaya. C, adanya perubahan dalam pola kerja. D, imperialisme budaya. E, keterbukaan yang lebih tinggi. Ini yang menjadi pertanyaan adalah tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi pada abad ke-21 dalam bidang sosial budaya. Kecuali ya, ada kecualian, yaitu nomor 11 yang cocok adalah kalau menurut saya yaitu nomor C. Nomor C ya, adanya perubahan dalam pola kerja. Oke, nomor C. Kalau memang teman-teman ada yang pilihannya lain, boleh di komen di bawah ini ya. Kalau menurut teman-teman ada pilihan yang lain selain C, boleh di komen di bawah ini agar sama-sama kita perbaiki dan kita sesuaikan ya. Oke, dilanjutkan ke nomor yang ke-12. 12. Waktu pelajaran Bu Heni mengingatkan siswa untuk membersihkan kelas. Namun setelah praktek masih banyak siswa yang meninggalkan karton, kertas berserakan. Budi yang duduk paling akhir mengutip semua itu. Si Budi mengutip semua itu. Berarti Bu Heni sudah menerapkan nilai. Nah, jadi pertanyaan adalah Bu Heni sudah menerapkan nilai A, rajin. B, tanggung jawab. C, disiplin. D, percaya diri. Bu Heni sudah menginstruksikan kepada semua murid-murid agar ketika habis jam praktek nanti dikutip sampah-sampah yang ada di dalam kelas, dikutip ya. Si Budi yang duduk paling akhir dia mengutip semua. Ini sikap Bu Heni yang sudah menginstruksikan itu adalah sudah menerapkan nilai-nilai yaitu tanggung jawab ya. Bu Heni sudah menerapkan nilai-nilai tanggung jawab seorang guru dan seorang yang menggunakan yaitu kelas tersebut ataupun laboratorium tersebut ya. Ini Bu Heni berarti sudah menerapkan nilai-nilai tanggung jawab. Oke, jawabannya adalah B ya.
Kalau memang ibu ada yang keliru ataupun ada yang pilihan lain selain B, boleh di komen di bawah ini agar sama-sama kita perbaiki. Oke, dilanjutkan ke nomor yang ke-13. Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia. B. Kepribadian bangsa Indonesia. C. Janji luhur bangsa Indonesia. D. Cita-cita bangsa Indonesia. Yaitu segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pernyataan itu adalah termasuk ke dalam fungsi Pancasila yang A ya, jiwa bangsa Indonesia. Memang jiwa bangsa Indonesia yaitu seperti itu ya. Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oke, dilanjutkan ke nomor yang ke-14. Kalau memang ibu ada yang keliru dengan pilihan jawaban, boleh ibu komen di bawah ini sesuai dengan pilihan bapak ibu ya. Oke, dilanjutkan ke nomor yang 14. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai A. Perjanjian luhur bangsa. B. Etika hidup bangsa. C. Filsafat hidup bangsa. D. Jiwa dan kepribadian bangsa. Oke, dalam menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai, yaitu menurut pilihan saya yaitu D ya. Jiwa dan kepribadian bangsa. Jiwa dan kepribadian bangsa yaitu nomor D. Nomor D ya. Kalau memang ada yang keliru ataupun ada yang pilihan lain bukan D, boleh di komen di bawah ini. Oke, dilanjutkan ke nomor 15. Nomor 15 ya. Yaitu Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jelaskan. A. Sebagai pandangan hidup sebuah bangsa. B. Kesatuan yang tidak terpisahkan. C. Pedoman hidup. D. Semua benar. Yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pilihannya yaitu menurut saya adalah C. Pedoman hidup. Pedoman hidup merupakan dasar ataupun kedudukan Pancasila. Ya, pedoman hidup yaitu sebagai dasar negara ya. Itu pilihannya adalah C. Pilihannya adalah C ya. Oke, dilanjutkan ke nomor 16. Kalau memang ada yang keliru, boleh di komen di bawah ataupun ditulis jawabannya di bawah ini ya. Dilanjutkan nomor 16. Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Berarti Pancasila berfungsi sebagai, yaitu Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Ideologi negara. B. Pandangan hidup bangsa. C. Kepribadian bangsa. D. Dasar negara. Itu jawabannya adalah D ya. Dasar negara, yaitu pertanyaan yang jadi pertanyaannya adalah
Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Berarti Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Oke. Kalau memang ada pilihan jawaban lain, boleh di komen di bawah ini. Boleh dituliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang 17. Nomor 17. Tugas di sekolah, di rumah dan lingkungan sosial silih berganti. Salah satu tugas belum selesai, dikerjakan tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Ini tugas bertubi-tubi datang, belum selesai satu tugas, sudah dapat tugas yang lain. Itu A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi itu karena guru bekerja seperti robot. Ya. Oke. Yang B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Ya. Yang C. Saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas kita tidak tangani sama sekali atau meninggalkan tugas, ya. Yang C langsung dikerjakan satu persatu daripada kita tidak mengerjakan sama sekali, ya. Yang D, saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Oke. Menurutnya jawaban adalah yang mana? Yaitu ini tugasnya bertubi-tubi datang. Satu belum selesai, sudah datang tugas yang lain. Ini reaksi kita sebagai guru ini bagaimana? Kadang-kadang kita dapat tugas dari kepala sekolah ataupun dari orang dinas. Tugasnya bertubi-tubi, satu belum selesai sudah datang tugas yang lain. Ini bagaimana reaksi kita? Apakah kita meninggalkan tugas tersebut ataupun kita kerjakan walaupun tidak maksimal, ya? Oke, jawabannya adalah yang D, ya. Nah, menurut saya jawabannya yang sesuai adalah yang D, yaitu saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Yaitu kita kejar tugasnya agar tugas terselesai tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan, ya. Oke, jawabannya adalah yang sesuai D. Kalau memang ibu bapak yang memang ada pilihan jawaban yang berbeda, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, dilanjutkan ke nomor 18. Ya. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah ini pernyataan di atas bahwa saya menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Ini seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya. Hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Yang C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Yang D. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Ya, ini mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Nah, ini hal yang dilakukan adalah ini seorang guru ataupun kita mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Hal apa yang kita lakukan, ya?
Yaitu jawabannya kalau menurut saya yaitu adalah yang B, yaitu memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaannya, tugas ya. Nah, itu kita harus memendam perasaan negatif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu jawabannya adalah B. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 19. 19 yaitu apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh guru IPS SD adalah yang A, uji kinerja, yang B, uraian, yang C, menjodohkan, yang D, objektif pilihan ganda. Ya, ini apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan. Ini adalah tugas ataupun soal yang diberikan adalah dalam bentuk uraian, uji kinerja, uraian, menjodohkan, dan pilihan ganda. Oke, jawabannya adalah uraian ya. Menurut saya adalah uraian agar siswa tersebut bisa menjelaskan lebih detail, yaitu dalam menguasai dalam menuangkan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungannya ya. Adalah jawabannya yang tepat adalah B. Kalau yang lain, kalau pilihan ganda tidak mungkinnya bagaimana dia menuangkan pendapat, sedangkan pilihannya sudah ada tinggal dipilih ya. Tapi ini pertanyaannya adalah agar dapat menguasai dan memberikan pendapat ya. Oke, yang cocok jawabannya adalah yang B. Oke, dilanjutkan ke nomor 20. Nomor 20 yaitu berikut ini kegiatan pembelajaran matematika konsep trapesium sama kaki. Pernyataan paling tepat untuk tahap visualisasi atau pengenalan adalah A. Penyajian gambar trapesium sama kaki. B. Membawa contoh bangun berbentuk trapesium sama kaki. C. Mengukur sudut trapesium menggunakan busur derajat. D. Menghitung luas trapesium sama kaki. Yaitu pembelajaran matematik konsep trapesium sama kaki. Pernyataan paling tepat untuk tahap visualisasi atau pengenalan adalah ya. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B. Membawa contoh bangun berbentuk trapesium sama kaki, karena ini pertanyaannya adalah masih ke dalam tahap pengenalan ya, masih ke dalam tahap pengenalan, yaitu kita membuat contoh agar siswa-siswa tersebut lebih memahami dan mengenal tentang trapesium dan kaki ya. Ini adalah pelajaran-pelajaran ke dalam matematik. Oke, jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, dilanjutkan ke nomor 21. Itu sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberi kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yaitu pertanyaannya adalah
Ini kita posisinya sebagai ketua kelompok kerja guru. Ketika kita membagikan tugas kelompok, sikap kita bagaimana ya? Apakah kita membagi sesuka hati kita ataupun sesuai dengan kemampuan kelompok tersebut ya? Yaitu jawabannya adalah yang D ya. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik ya. Harus kita lihat juga bagaimana kemampuan peserta kelompok tersebut ya, dan harus kita lihat juga bagaimana minat-minat anggota kelompok tersebut sehingga kita bisa memberikan tugas sesuai dengan minat mereka ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, dilanjutkan ke nomor 22. Nomor 22 yaitu seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Yaitu kita menerima tugas yang tidak sesuai dengan pendidikan kita dan keterampilan kita, yaitu kadang-kadang kita seorang guru kelas ataupun guru bahasa Indonesia mendapatkan tugas yaitu tentang komputer ataupun tentang praktek di lapangan ya, ataupun tentang praktek di dunia olahraga, sedangkan kita seorang guru kelas ataupun guru bahasa Indonesia ya. Itu tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini adalah yaitu hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. Yang B, saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. Yang C, saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun saya menguatkan hati untuk melaksanakannya. Yang D, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Yaitu bagaimana tanggapan kita bila menerima tugas yang tidak sesuai dengan pendidikan dan keterampilan. Yaitu jawaban yang cocok yang mana adalah menurut saya yaitu yang D ya. Ini pilihan menurut saya ya. Kalau memang Bapak Ibu yang memang pilihan ataupun jawaban yang berbeda, boleh di komen di bawah ini, tuliskan jawaban di komentar ya. Nah, itu jawabannya adalah menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti ya. Mengambil kesempatan untuk belajar dan untuk mengapresiasikan mengeksploitasikan kepada yang lain bahwa kita untuk belajar ya. Oke ya. Jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjutkan ke nomor 23. Ya, kalau memang Bapak Ibu ada pilihan jawaban yang berbeda, boleh dikomen di komentar, di kolom komentar ya. Tuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar. Yang 23, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Ya, guru kadang-kadang tidak ada media belajar sehingga mereka banyak ceramah ya, banyak ceramah di dalam mengajar sehingga kondisi prestasi belajar siswa sehingga prestasi siswa semakin menurun ya, karena kita tidak memiliki media belajar. Kadang kita banyak ceramah, banyak bercakap sehingga medianya tidak ada ataupun bahan prakteknya tidak ada ya. Oke, berarti bagaimana cara Anda menyelesaikannya ya, sehingga prestasi siswa semakin rendah dan menurun. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Cara menyelesaikan prestasi siswa yang semakin menurun.
Oke. Nomor A, saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar. Yang A berarti memanfaatkan situasi alam di sekitar. Yang B, siswa menugaskan guru menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Yaitu guru menugaskan siswa untuk membuat media dan sumber belajar sendiri ya, agar siswa lebih aktif ya. Yang C, saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Ya. Yang D, saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Nah, ya, ini kira-kira menurut Anda ataupun menurut kita bagaimana ini jawabannya cara menyikapi prestasi siswa yang semakin menurun karena tidak ada media belajar. Itu jawabannya yang sesuai kalau menurut saya yaitu yang A ya. Siswa memanfaatkan saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa ya. Kita memanfaatkan alam sekitar sekolah ya. Nah, sehingga dengan alam sekitar sekolah kita bisa menjadi media belajar. Oke, menurut saya jawabannya adalah yang B yang cocok ya. Kalau memang Bapak Ibu yang ada yang perbedaan dalam pilihan jawaban, boleh di komen di bawah ya. Kalau memang Bapak Ibu ada pilihan jawaban yang berbeda, boleh di komen di bawah dengan menuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, dilanjutkan ke nomor 24. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama, tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan, ini kita ada membuat sebagai pelajaran tambahan ya, membuat sebuah pelajaran tambahan. Akan tetapi di kelas kita ada siswa yang agama lain ya, ada perbedaan agama sehingga mereka tidak bisa melaksanakan tugas ataupun pelajaran tambahan. Nah, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A, tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan, tetap mengikuti ya, tetap meminta sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ritual ibadah. Yang ke-B, memberikan nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaan. Memberikan nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal. Nah, ini kira-kira bagaimana ya menurut kita? Yang C, memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut. Apakah akan mengikuti atau tidak, ini menyerahkan keputusannya kepada siswa, ini juga termasuk akal juga. Yang D, membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas lainnya. Oke, jawabannya kalau menurut Bapak bagaimana? Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya. Akan tetapi menurut saya yang pilihan yang D ya. Ini kalau menurut saya pilihan yang cocok adalah yang D. Kita memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadahnya menurut sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Oke, jawabannya yang cocok adalah yang D. Kalau memang ada jawaban yang berbeda boleh ditulis di bawah kolom komentar. Oke, dilanjutkan ke nomor 25.
salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi sastra SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah A. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku. B. Sesuai dengan kesiapan guru. D. Sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa. Yang D. Sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas tersebut. Ya, ini salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi sastra SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian itu adalah yang C. Kalau menurut saya adalah yang C, yaitu sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa. Itu adalah yang dimaksud dengan kesesuaian. Nah, kalau memang ada jawaban yang berbeda, boleh dituliskan di kolom komentar. Agar sama-sama kita perbaiki. Kalau memang ada jawaban yang berbeda, boleh tuliskan di kolom komentar agar sama-sama kita perbaiki. Hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuannya untuk di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Mohon bantuannya untuk di-subscribe dan di-share video ini agar menjadi manfaat juga bagi guru yang lain. Dan jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.